is this? 이리저리 둘러봐도 가장 눈부셔. Who is this? Who is this? Yeah. 따라오는 시선 눈을 못대. 어머 bling bling 빛이 난대. 마치 어느 순간 leap of faith. 불린 듯 빠져 느껴 tension. Sometimes I feel like that. 심장이 뜨겁게 타오르는 느낌. 날아갈 것만 같아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan praktikum kelima yang berjudul dispersi koloidal dan sifatnya. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengerti gambaran dari sifat-sifat koloidal dan penggolongan larutan koloidal. Koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran koloid tersebar secara merata dalam zat lain. Partikel koloid berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Yang selanjutnya yaitu ada sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat khas yang berbeda dari sifat larutan dan suspensi lainnya. Jenis koloid itu ada 5, yaitu ada sol, ada emulsi, ada aerosol, ada buih, dan yang terakhir ada gel. Selanjutnya ada sifat dari koloid. Koloid memiliki beberapa sifat kejadian gerak koloid dan muatan koloid. Pada praktikum kali ini kami akan menunjukkan adanya sifat dari koloid berupa efek tunggal. Efek tunggal adalah gejala pengangguran potensial terjadi oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul dari koloid yang cukup besar. Di sini saya akan melakukan pembuktian adanya sifat koloid berupa efek tunggal pada sampel santan. Alat dan bahan yang digunakan ada senter, gelas kosong, dan santan. Yang pertama dilakukan, masukkan santan ke dalam gelas. Kemudian dilakukan penyinaran. Setelah dilakukan penyinaran, dapat dilihat bahwa sinar yang dipancarkan oleh senter dihamburkan oleh santan. Hal ini menunjukkan bahwa santan termasuk koloid dan memiliki sifat efek tindal. Santan merupakan koloid jenis emulsi cair. Di sini saya akan melakukan pembuktian adanya sifat koloid, yaitu berupa efek tindal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada susu, kemudian ada air, dan ada sendok, serta ada senter. Pertama-tama, tuang air ke dalam gelas. Kemudian tambahkan susu. Aduk sampai homogen. Jika sudah, lakukan penyiraman terhadap campuran. Saat susu dan air diberi sinar, maka sinar akan dihancurkan oleh campuran tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sifat koloid berupa efek tindal. Kali ini saya akan menunjukkan sifat koloid berupa efek tindal dengan sampel sotel. Kemudian alat dan bahan yang digunakan itu ada air dan gelas kosong, santer, dan yang terakhir ada sendok. Pertama-tama tuangkan sovel,
Kemudian dicampurkan dengan air. Diaduk sampai homogen. Kemudian disinari dengan santet. Setelah disinari, cahaya akan dihamburkan pada sampel tersebut. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sovel termasuk koloid yang memiliki sifat efek tunggal. Dan sovel itu merupakan koloid jenis emulsi cair. Jadi saya akan membuktikan sifat koloid yang berupa efek tunggal dengan sampel kopi. Alat dan bahan yang digunakan ada air, gelas kosong, kopi, senter, dan sendok. Pertama-tama masukkan kopi ke dalam gelas. Lalu tambahkan sedikit air. Aduk hingga homogen. Lalu disinari menggunakan senter. Cahaya yang dihasilkan akan dihamburkan oleh larutan kopi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kopi merupakan koloid yang memiliki sifat efek tunggal. Kopi merupakan koloid jenis emulsi cair. Saya akan mempraktikkan sifat koloid berupa efek tunggal. Alat bahan yang saya gunakan ada sabun, kemudian air, gelas kosong, sendok, dan juga senter. Pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas kosong. Kemudian, masukkan sabun ke dalam air tadi. Kita lakukan pengadukan untuk memperoleh busa. Selanjutnya dilakukan penyinaran. Dapat dilihat bahwa cahaya yang dipancarkan dihamburkan oleh buih sabun. Hal ini menunjukkan bahwa buih sabun termasuk ke dalam koloid. Buih sabun ini termasuk ke dalam jenis koloid berupa buih, yaitu fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa cair. Kesimpulan dari praktikum ini dapat diketahui bahwa sampel yaitu berupa susu, santan, lotion, kopi, dan sabun atau buih sabun termasuk ke dalam jenis koloid. Hal itu dibuktikan dari cahaya yang dipancarkan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid yang ada di dalamnya. Demikian hasil dari praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.